Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan tetap semangat walau di rumah saja. Nah anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Asri Apriana dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah anak-anak, pada kali ini kita akan membahas tentang menyimak ilmu dalam laporan hasil observasi. Sebelum Ibu menjelaskan materi pada kali ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. 3.7 Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang diperdengarkan. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu mengenal ciri, tujuan, dan isi teks hasil observasi. 2. Siswa mampu menyimpulkan isi teks hasil observasi. Nah, pernahkah kalian memiliki pertanyaan mengenai suatu objek? Misalnya, apa saja kandungan pada madu? Atau berapa lama proses tumbuhnya akar? Nah, anak-anak, untuk mengetahui semua itu, kalian memerlukan teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi materinya tentang mengenali ciri dan tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah A. Ciri-ciri teks hasil observasi. Ciri-ciri teks hasil observasi adalah sebagai berikut. 1. Bersifat objektif, global, dan universal. 2. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. 3. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. 7. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah anak-anak, kita lanjutkan lagi tentang tujuan teks hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. 1. Mengatasi suatu persoalan. 2. Menemukan teknik atau cara terbaru. 3. Mengambil keputusan yang lebih efektif. 4. Melakukan pengawasan dan atau perbaikan. 5. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan lagi tentang mengidentifikasi ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak,
Berikut ciri bahasa pada teks laporan hasil observasi. A. Mendaftar istilah pada teks laporan hasil observasi. Nah, istilah merupakan gabungan kata yang dapat dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, sifat, atau keadaan yang khas pada bidang tertentu. Nah, kita juga dapat menggunakan kamus istilah untuk mencari makna suatu istilah. Nah, anak-anak, yang B adalah mendaftarkan kalimat definisi. Nah, dalam kalimat definisi ini adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Yang terakhir adalah C, mendaftar kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi ialah kalimat yang bahasa utamanya merupakan hasil pengembangan dari pengkelompokan terhadap beberapa hal yang memiliki ciri, sifat, bentuk, atau karakteristik yang memiliki kemiripan dan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi materinya tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Nah, supaya dapat menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, harus cermat dalam membacanya ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah 1. Menyimpulkan isi teks hasil observasi yang didengar dalam bentuk diagram. Baiklah anak-anak, kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Nah, supaya dapat menyimpulkan isi bacaan, kalian harus membaca seluruh paragraf dari teks bacaan. Nah, adapun cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. A. Bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. B. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Nah, yang terakhir adalah C. Simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Berikut contoh kutipan teks hasil observasi yang berjudul komodo. Tahukah kalian, komodo merupakan jenis hewan melata terbesar di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintahan Indonesia. Komodo hidup di semak-semak belukar dan di sejumlah hutan yang ada di Indonesia. Komodo juga dianggap sebagai hewan melata terberat di Indonesia karena memiliki berat tubuh sekitar 100 kilo atau lebih. Nah anak-anak, berdasarkan kutipan teks tersebut dapat diambil simpulan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Nah, diagram yang pertama adalah komodo, terus pengertian komodo dan tempat hidup komodo. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi materinya tentang menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi. Nah anak-anak, guna menyimpulkan gagasan pokok teks laporan hasil observasi, kalian dapat mencari gagasan pokoknya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Daftarlah kata-kata kunci dalam teks. Petakan bagian-bagian dalam teks. C. Petakan paragraf atau tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. D. Tentukan kalimat utama. E. Rumuskan kalimat utama. Anak-anak selalu ikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak saat keluar rumah. Demikian video pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.